Hai teman-teman, lanjut lagi ya kita bahas soal SKDCPNS TIU. Semakin banyak latihan soal tentunya teman-teman semakin siap ya. Oke, harapannya setiap soal nanti teman-teman kerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti kita cocokkan ya. Oke, langsung kita bahas nomor satu ya. Jika AB per C lebih besar dari nol, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Oke, langsung kita bahas. Caranya kita langsung cek satu-satu di pilihan ganda ini ya. Coba kita cek yang A. AB lebih besar nol. Artinya A kali B itu nilainya positif ya. Kalau misalkan di sini nilainya positif, kemudian dibagi dengan C. C-nya adalah kurang dari nol itu berarti artinya negatif. Maka positif dibagi negatif itu hasilnya adalah negatif. Nah, di sini yang diminta adalah lebih besar dari nol. Berarti harusnya jawabannya positif, maka jawaban yang A ini salah ya. Oke, sekarang kita cek yang B. A lebih besar nol, berarti A-nya artinya adalah positif, kemudian dikali dengan B. Ini kan A kali B, berarti B-nya kurang dari nol itu artinya adalah negatif. Kemudian dibagi dengan C, dibagi dengan C. C-nya lebih besar dari nol, artinya adalah positif ya. Nah, sekarang hasil akhirnya apa? Positif kali negatif hasilnya negatif, kemudian negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. Nah, negatif lagi berarti salah dong, ya. Sekarang yang C ya. B per C kurang dari nol. B per C kan berarti yang ini ya. B per C itu kurang dari nol artinya negatif. Kemudian A-nya kurang dari nol. Kurang dari nol itu artinya negatif. Kemudian dikali dengan B per C-nya adalah kurang dari nol juga berarti negatif. Negatif kalau negatif hasilnya adalah positif. Nah ini jawabannya. Karena yang diminta adalah lebih besar nol itu artinya adalah positif ya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 2. Nilai dari akar 700 ditambah akar 252 dikurangi akar 343 sama dengan titik-titik. Oke, teman-teman caranya begini. Akar 700 itu tidak istimewa, maka kita modif menjadi bentuk perkalian 700 itu sama hanya dengan 100 kali 7, ya. Nah, di sini artinya boleh dipecah ya, sama hanya dengan akar 100 dikali dengan akar 7. Di mana akar 100 itu nilainya sama dengan 10, kemudian tinggal akar 7. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwa jawabannya itu harus ada unsur akar 7. Di sini yang ada akar 7 hanya jawaban yang E. Maka jawabannya sudah pasti yang E, teman-teman ya. Nah, besok kalau misalkan di pilihan ganda ada akar 7 semua, ya harus dicari sampai selesai ya. Oke, sekarang kita selesaikan ya. Kemudian ditambah dengan 252 itu berapa kali berapa yang hasilnya 252. Karena di sini sudah ada akar 7, sudah pasti yang 252 ini bisa dibagi dengan 7. 25 kalau dibagi 7 itu dapatnya 3, kemudian sisanya adalah 4 ya. 42 bagi 7 itu 6, berarti 36 kali 7. Kemudian dikurangi dengan akar 343. Nah, 343 ini sudah pasti habis dibagi dengan 7 ya. 34 bagi 7 itu dapatnya 4. 4 kali 7 kan 28 ya kan? 28. 34 kurangi 28 itu sisanya 6 ya. Kemudian 63 bagi 7 itu 9 berarti 49. Kemudian kali 7. Nah, 49 kali 7 itu hasilnya 343, 36 kali 7 hasilnya 252, 100 kali 7 hasilnya 700. Tinggal kita sederhanakan ya. Akar 36 kali 7 itu samanya dengan akar 36 kali akar 7. Kemudian yang ini juga sama, akar 49 kali akar 7. Di sini akar 36 itu sama dengan 6, kemudian akar 7, akar 49 nilainya 7, kemudian akar 7. Nah, karena masing-masing sudah akar 7 semua, maka tinggal kita jumlahkan angka di depan akar 7-nya ini ya. 10 tambah 6, 16 kurangi 7 adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9 akar 7, ya kan? Oke, lanjut soal nomor 3. Nilai dari 10 dikurangi 3 kali negatif 5 dikurangi negatif 20 dibagi dengan 4 sama dengan titik-titik. Nah, urutan pengerjaan operasi bilangan yang paling kuat jika ada tanda kurung ya. Tanda kurung itu harus diutamakan. Di sini ada kurung, ya kan? Kemudian yang di sini ada kurung ini harus kita selesaikan terlebih dahulu.
Oke, langsung kita hitung ya. 3 kali negatif 5, positif kali negatif hasilnya negatif, 3 kali 5 adalah 15 ya. Jadi yang ini hasilnya negatif 15. Kemudian yang ini negatif 20 dibagi positif 4. Negatif bagi positif hasilnya negatif, 20 bagi 4 hasilnya 5. Ya kan? Oke, sampai sini kita hitung dulu yang di dalam tanda kurung kurawal ini ya, tanda kurung kurawal. Di sini ada negatif ya. Negatifnya tetap kita tulis negatif, kemudian ini hasilnya adalah negatif 5. Ya kan? Nah, di sini jadinya adalah negatif 15, negatif-negatif itu jadinya positif. Ini samanya dengan negatif 15, negatif ketemu negatif jadinya positif 5. Jadi yang di dalam tanda kurung kurawal ini tinggal berapa? Negatif 15 ditambah 5 itu berarti masih negatif 10 ya. Hutang 15 dibayar 5 berarti masih hutang 10. Nah, belum kita hitung dengan yang bagian depan ini. Bagian depan kan belum kita hitung ya. Kita masukkan di sini 10 dikurangi dengan yang di dalam tanda kurung kurawal ini hasil akhirnya adalah negatif 10, ya kan? Maka jadinya adalah 10, negatif ketemu negatif jadinya positif 10. Berarti 10 tambah 10 hasilnya 20. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 4 ya. Urutan bilangan terkecil ke bilangan terbesar dari bilangan ini adalah titik-titik. Nah, di sini kan ada pecahan, ada desimal, ada persen, ada pecahan ya. Maka disamakan kalau mau dibuat pecahan-pecahan semua, kalau desimal, desimal semua. Nah, sekarang kita buat menjadi desimal semua ya. Kita mulai dari 3/5. 3/5 itu kalau dibuat desimal menjadi berapa? 3 bagi 5 itu kan belum dapat ya. Supaya dapat berarti kita tambah 0. Sehingga menjadi 0, kalau kita nambah 0 berarti harus kita kasih koma hasil jawabannya ya. Jadinya 0,30 bagi 5 itu 6. Berarti 0,6. 3/5 sama dengan 0,6. Kalau dibuat 2 digit di belakang koma berarti tinggal kita tambah 0 aja yang di belakang 6 ini ya. 3/5 jadinya adalah 0,60. Kemudian 0,58 kan sudah desimal ya, berarti biarkan aja 0,58. Kemudian yang selanjutnya 65%. Persen itu kan artinya per 100, berarti sama hanya dengan 65 bagi 100, itu sama hanya dengan 0,65. Kemudian yang terakhir adalah 7/14. Kita sederhanakan ya, dibagi 7 dapat 1, dibagi 7 dapat 2. Setengah. Setengah itu sama hanya dengan 0,5. Kalau kita buat 2 digit di belakang koma berarti kita tambah 0, ya kan? Nah, dari sini sudah ketahuan angka yang paling kecil adalah yang ini ya. Yang nomor 1 adalah yang 7/14. Berarti yang di depan ini yang 7/14 yang mana? Kalau tidak A ya B ya, berarti yang C, D, E salah. Ya, ini yang paling kecil adalah 7/14 atau 0,50. Kemudian urutan yang kedua adalah 0,58. 0,58 ya tetap ya, 0,58, 0,58 benar. Kemudian urutan yang ketiga adalah 0,60 atau 3/5. Jadi yang benar jawabannya adalah yang B, ya kan? Oke, lanjut lagi. Hasil dari 64 pangkat sepertiga dipangkatkan lagi dengan negatif 2 adalah titik-titik. Wow, ngeri ya. Oke, gampang teman-teman, mudah aja ya. Kalau ada pangkat berpangkat berarti artinya dikalikan. Tapi di sini kan pangkatnya pecahan. Nah, kalau ada pangkat pecahan, maka bilangan dasarnya ini atau 64 ini dibuat menjadi pangkat. Nah, sekarang pangkat berapa? Menyesuaikan dengan penyebut pecahannya. Ini kan penyebutnya angka 3, ya kan? Maka 64 itu sudah pasti bisa dibuat menjadi pangkat 3. 64 itu ternyata adalah 4 pangkat 3. Itu adalah 64. Ya. Jadi 64-nya kita modif menjadi bentuk pangkat yaitu 4 pangkat 3. Kemudian di sini masih ada pangkat sepertiga, ya. Kemudian ada lagi di luar sendiri adalah pangkatnya negatif 2. Nah, sekarang pangkatnya jadi ada 3 ya. Ini pangkat 3, ini pangkat sepertiga, ini pangkat negatif 2. Kalau ada pangkat berpangkat, maka pangkatnya ini semuanya tinggal kita kalikan. Berarti samanya dengan 4 pangkat 3 kali sepertiga kali negatif 2. 3
3 bisa kita coret. Berarti tinggal pangkatnya negatif 2. Ini samanya dengan 4 pangkat negatif 2. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalau ada A pangkat min N itu samanya dengan 1/A pangkat N. Ini sifat pangkat ya. Nah, supaya pangkat negatifnya ini bisa dihitung, maka dibuat menjadi pangkat positif. Maka tinggal dibalik aja. Yang pangkatnya negatif tadi di atas, supaya menjadi positif, maka menjadi 1/A pangkat N. Kalau di atas negatif, maka di bawah per ini pangkatnya menjadi positif. Sehingga 4 pangkat negatif 2 itu sama hanya dengan 1/4 pangkat 2. Ya. Pangkat negatif berubah menjadi positif. Tapi harus 1/, bukan yang lainnya ya. 1/. Ya. Nilainya sama dengan 1/4 pangkat 2 itu 16. Jadi jawabannya adalah 1/16. Oke, lanjut lagi ya. Soal masih tentang pangkat. Hasil dari sekian banyak ini adalah titik-titik. Oke, langsung aja nih ya. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4. Berarti samanya dengan 64. Kemudian ditambah dengan 4 pangkat 0. Berapapun kalau pangkatnya 0 hasilnya 1. Diingat-ingat ya. A berapapun nilai A-nya kalau pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian ditambah dengan 4 pangkat negatif 1. Nah, sama dengan yang tadi, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Kalau ada pangkat negatif, itu dibuat menjadi 1/. Ya. Kemudian 4 pangkat negatif 1 menjadi positif 1. Oke, ditambah dengan yang belakang juga. Karena pangkatnya negatif, dibuat menjadi 1/4 pangkatnya negatif 2 menjadi 2. Sekarang yang bulat kita jumlahkan, 64 tambah 1 berarti 65, ditambah dengan 1/4, ditambah lagi dengan 1/4 pangkat 2. Ini kan berarti samanya dengan 16 ya. Kita samakan penyebutnya, ini kita buat menjadi 16, yang ini juga 16 ya. Kalau yang ini berarti nilainya tetap 1 ya. Di sini kan penyebutnya 4. Biar jadi 16 kan kali 4 ya kan. Maka yang atas kali 4, yang bawah kali 4. Sehingga yang atas ini adalah 4. Ya. Masing-masing kali 4. Oke. Nah, untuk pecahan ini karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Ya. 4 tambah 1 berarti 5. Atau nilainya sama dengan 65, kemudian 5/16. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, soal-soal yang Bang Idu bahas ini Bang Idu ambil dari Bimbel Bisa CPNS. Nah, Bang Idu ambil dari yang sesi gratisnya ya, tryout gratisnya. Di sini ada beberapa tryout gratis. Ya, di sini ada gratis, 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 gratis. Nah, soal yang tadi itu Bang Edu ambil dari tryout sesi 22 ya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Silahkan teman-teman langsung aja daftar Bimbel Bisa CPNS karena banyak gratisnya. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan semua tryout ini, maka teman-teman upgrade dulu menjadi akun VIP ya. Untuk upgrade ke akun VIP, teman-teman tinggal klik yang ini, kemudian silahkan teman-teman masukkan kode voucher EduFit. Yang tadinya harganya sekian, kalau kita pakai voucher EduFit, maka harganya dipotong menjadi sekian ya. Dan berlaku selama 1 tahun ya. Ternyata yang tryout ini tidak hanya tryout mandiri ya. Tryout mandiri ada yang gratis, kemudian ada juga tryout akbar ya. Di sini ada tryout akbar. Tryout akbar ini juga sedang berlangsung. Ini sedang dibuka teman-teman sekarang ya. Nah, untuk kali ini sedang dibuka tryout akbar ya. Kalau teman-teman mau mengerjakan boleh menggunakan laptop atau boleh menggunakan handphone ya, karena di Bisa CPNS ini juga tersedia versi Android-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan laptop maupun bisa menggunakan HP ya. Nah, kalau kita mengerjakan soal-soalnya nanti ada hasil dan pembahasannya ya. Nah, di sini sudah muncul ya. Karena Bang Idu hanya mereview, maka Bang Idu pastinya tidak lulus ya. Karena Bang Idu tidak mengerjakan apa-apa, hanya melihat saja kemudian Bang Idu ambil soalnya. Ini nilainya 0 semua ya kan. Nah, untuk pembahasannya ada di bagian sini teman-teman. Ini pembahasannya ya. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 110. Ini pembahasan nomor 1 ya kan, pembahasannya seperti ini.
Kemudian untuk nomor yang lain ada pembahasannya juga ya. Oke teman-teman silahkan buat akunnya gratis ya. Langsung aja daftar melalui link yang ada di bagian deskripsi video ini ya. Supaya teman-teman nanti kalau upgrade ke akun VIP mendapatkan potongan harga. Oke masih ada kesempatan, masih ada waktu. Silahkan teman-teman manfaatkan semaksimal mungkin. Baik itu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.